Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'in wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimkan, yang sama-sama kita hormati sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para nyai, tentu utamanya kepada Pak Yai Haji Asnawi dari Kudus. Yang saya hormati saudaraku pimpinan Jamaah Al-Hikmah Provinsi Jawa Tengah, abang saya sendiri Pak Joko Suyono beserta jajarannya. Yang saya hormati saudara Wakil Bupati unsur musbidah itu mewakili. Yang saya hormati dan tamu yang terhormat kita semuanya, saudara-saudaraku warga Tionghoa, ya, coba berdiri semua, warga Tionghoa berdiri semuanya, ayo berdiri. Ya, tepuk tangan semuanya, coba berdiri. Ya, pendeta Sami berdiri. Ya, alhamdulillah. Ya, Kamsia duduk. Ya. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan juga kecintaan, sehingga kita bisa hadir di sini untuk sama-sama mengikuti zikir akbar dalam rangka hari jadi Kabupaten Blora yang ke-265. Semoga hari ini membawa barokah buat kita semuanya. Selanjutnya sholawat serta salam tak hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Tentu kita semuanya mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul sini untuk sama-sama mengagungkan asma Allah, berdoa untuk diri sendiri, sesama keluarga, ya, untuk sesepuh-sepuh kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa buat Kabupaten Blora. Insya Allah mereka semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, ya. Tentu buat kita sendiri, semoga kita semuanya diparingi kesejahteraan, ya, ketenteraman, kedamaian. Ya, alhamdulillah sesaat lagi hari jadi Kabupaten Blora telah tiba. Tepatnya nanti tanggal 11 Desember hari Kamis. Ya, rangkaian acara penjauhan sudah dimulai dan hari ini adalah masuk acara inti, ya, diawali kemarin ziarah ke makam bupati dan sekarang kita doa bersama, zikir bersama. Ya, ya. Hari Kamis nanti kita kira budaya, kemudian tanggal 12 malam kita pesta rakyat di sekalian persemian Blok T, di Blok T sana, di bekas terminal. Acaranya adalah campur sari Kirun, ya, Kirun. Ya. Tanggal 13 malam di tempat ini juga adalah musik untuk anak muda, Raja Reggae Republik Indonesia Tony Q Rastafara. Ya. Ya. Tanggal 20 di tempat ini juga, ya, juga untuk anak-anak muda, ya, Ahmad Albar band Good Bless. Ya. Dan tanggal 21 pagi olahraga kesukaan kita, ya, kesukaan saya sendiri adalah terabas. Ya. Hari ini hari yang sangat istimewa karena saudara-saudara kita warga Tionghoa
hadir sini untuk bersama-sama kita. Pendeta Sami perwakilan dari pendeta itu sama-sama kita. Mereka datang ke sini bukan untuk ikut pengajian, ya, tetapi untuk menyapa kita, mendampingi kita, mendukung kita. Pada saat mereka kita berdoa, mereka juga berdoa dengan agamanya sendiri. Inilah indahnya kehidupan kita, ya. Dan inilah Bhinneka Tunggal Ika, ya, ya. Inilah wawasan keagamaan yang benar, ya. Insya Allah, ya. Dengan cara seperti ini Blora akan aman dan akan kita berikan contoh seluruh kabupaten dari Kabupaten Blora ini, ya. Ya. Sebentar lagi jangan lupa hari Natal telah tiba, ya. Saya minta banser-banser amankan semuanya, gereja-gereja beri dukungan dia semuanya untuk bisa melaksanakan hari Natal dengan baik, ya. Ketua NU, ketua banser, ya, imbangi niat baik mereka. Mari kita ciptakan Bhinneka yang indah, kehidupan indah di Blora. Amankan semua gereja-gereja bersama TNI Polri untuk memberi kesempatan mereka melaksanakan kegiatan agama dengan baik. Insya Allah inilah Bhinneka Tunggal Ika, inilah wawasan kebangsaan, dan inilah wawasan keagamaan yang benar. Bang Yono matur nuwun, kehadiran Al-Hikmah di Blora sungguh luar biasa, membawa pencerahan buat kita semuanya, ya. Alhamdulillah, ya. Akhirnya saya mau doa restunya, ya, di hari jadi yang ke-265 nanti dan juga seterusnya Blora diparingi, ya, Blora diparingi kesejahteraan, kemajuan dan kejayaan buat kita semuanya. Saya juga berdoa semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para masyayikh, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, para aimatul khususiyah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan panjenenganipun Romo Kyai Haji Asnawi saking Kudus, ugi panjenenganipun Romo Kyai Haji Romli Sidik, ugi Romo Kyai Haji Nurholis, juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh Al-Hikmah Jawa Tengah dan DIY, panjenenganipun Romo Kyai Haji Munir Abdullah saking Purwodadi, Bapak Bupati Blora Bapak Haji Joko Nugroho beserta Bapak Wakil dengan seluruh unsur Muspida yang kami hormati, Bapak Wakil DPRD Kabupaten Blora yang hadir juga yang kami hormati, Bapak Sekda beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Paguyuban Keturunan Tionghoa Kabupaten Blora Bapak Haji Teksun dengan seluruh sahabat-sahabatnya yang rawuh pada siang hari ini, Ketua Paguyuban Gereja Indonesia Blora panjenenganipun Pendeta Semi yang hadir yang kami hormati, Ketua Yayasan Masjid Agung Kabupaten Blora beliau Haji Abdul Ghani sarjana hukum yang rawuh, juga tidak ketinggalan Ketua Pengurus Konghucu Kabupaten Blora yang hadir yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan sambutan, marilah kita bersama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di siang hari ini, Allah taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita semua. Keluarga kita, leluhur kita, orang tua kita, semoga digolongkan menjadi orang yang soleh dan solehah. Bagi yang sakit dan yang kena musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran dan segera disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, jika nanti Allah akan nimbali kita semuanya, mudah-mudahan netepi ala ridha wa husnul khotimah. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan bukti kecintaan kita kepada beliau dan nantinya berkenan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, baru saja kita ikuti sambutan Bapak Bupati yang sangat-sangat sempurna. Juga baru pertama kali ini majelis sebesar ini diselenggarakan, didukung dari semua unsur elemen. Maka untuk itu kami atas nama Al-Khidmah mengaturkan ribuan terima kasih, wabil khusus kepada semua warga masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung acara ini. Wabil khusus kepada pemerintah Kabupaten Blora. Bapak Ibu yang kami hormati, ada dua hal yang ingin kami aturkan pada kesempatan ini. Yang pertama, di zaman akhir ini ada dua perubahan besar yang sama-sama kita rasakan bersama. Yang pertama yaitu tingginya manusia memuliakan ilmu dan akalnya, sehingga mengakibatkan rendahnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua diukur dengan ilmu dan akal, sehingga manusia sudah lupa kepada Sang Pencipta. Jangankan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada pendahulunya saja sudah lupa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama diajak bersama bersyukur kepada pendiri-pendiri serta pejuang-pejuang Kabupaten Blora selama 265 tahun yang lalu sudah merintis keberadaan Kabupaten Blora. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, tingginya manusia-manusia modern ini memuliakan harta, mengakibatkan rendahnya kejujuran, dan akhlak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua hadir di pagi dan siang hari ini bisa bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, keluarga kita, termasuk menjadi orang-orang yang berakhlak dan berilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Khidmah yang dirintis oleh pendirinya almarhum almarfurah Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki. Beliau dari satu daerah ke daerah lain, dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain,
dari negara Indonesia ke negara-negara yang lain. Beliau mensyiarkan majelis-majelis seperti ini, alhamdulillah, tidak punya maksud dan tujuan apa-apa kecuali kita diajak berkumpul bersama, berkumpul di dunia, dan insya Allah berkumpul di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan dua hal yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan nantinya mudah-mudahan Romo Kiai Haji Asnawi saking Kudus bisa lebih mengupas secara mendalam, sehingga kita tidak akan pulang dari majelis ini kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyana hadhil ard bi'ilmil ulama wa adlil umara wa sakhawatil aghniya wa du'ail fuqara walladzi syarrafa hadhil ummah ala sairil umam birisalati khairil anbiya wa akramana bi syafa'atihil uzma fi yaumil liqa. Wassalatu wassalamu ala man jaa birrahmah ala jami'il ummah minal aghniya wal fuqara wal muslimin wal kuffar ala qadri manazilihim alladzi wa'adana bidukhulil jannah ba'da an kunna minal mu'minin al-amilin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ngarsanipun para habaib ingkang kawula mulyakaken saha kita tenggo doa lan berkahipun sedaya para rama-rama kiai kalangkung panjenenganipun Rama Kiai Haji Munir Abdullah, Rama Kiai Haji Romli, Rama Kiai Haji Nur Khalis, Bapak Bupati Blora, Bapak Joko Nugroho, beserta Bapak Ketua Al-Khidmah Jawa Tengah dan DIY, saudara dari Bapak Bupati, Bapak Joko Susilo, Pak Joko Suyono, semua yang hadir, terlebih rekan-rekan dari minoritas kelompok Tionghoa yang dipimpin oleh beliau Bapak Haji Piksun. Semua yang saya hormati, terlebih dari rekan-rekan minoritas yang ikut merasa memiliki negara Blora yang tercinta ini. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang sangat cerah penuh berkah dengan turunnya rahmah yang telah kita songgek bareng-bareng. Songgek itu apa ya bahasa Indonesianya? Godek. Yang telah kita godek bareng-bareng dengan mengalunkan zikir, sholawat, dan menyebut asma-asma orang-orang beliau-beliau yang dicintai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di majelis ini sampai pulang dan seterusnya selalu dalam rindungan dan rahmat Allah. Amin, Allahumma. Bagi saudara-saudara kita dari Tionghoa, PGI Blora,
dan paguyuban yang lainnya. Mudah-mudahan sepulang dari sini mendapat hidayah dari Allah. Amin, Allahumma amin. Mungkin dari teman-teman kita dari Tionghoa, dari PGI dan yang lain ada timbul sedikit pertanyaan. Siapa sih sebetulnya Muhammad itu, dan mengapa kita atau mereka menyebut mereka setiap menghormati dengan berdiri dan bernyanyi? Perlu saya sampaikan secara sekilas kebesaran beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang telah kita lantunkan, terlebih ketika di Asyraqal Badru, ketahuilah siapa beliau. Mungkin ini dari saudara-saudara kelompok Tionghoa ada pertanyaan, dari PGI ada pertanyaan. Beliau adalah seorang pemimpin yang datang paling awal tapi nampak paling akhir. Sebelum Allah menciptakan yang namanya malaikat, sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya, sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum Allah menciptakan seluruh manusia yang akan hidup di muka bumi, pertama kali yang diciptakan adalah beliau. Cekak cerita pendek kata PDKT. Nama beliau sudah tertulis sekian ratus ribu tahun di arasy, sehingga para malaikat penasaran menanti siapa beliau itu, karena nama sudah tertulis sekian ratus ribu tahun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata itu sudah tertulis di arasy, dan setiap malaikat melihat siapa itu Muhammad. Kenapa penasaran? Karena malaikat adalah makhluk yang sangat cerdas. Walaupun tidak ada sekolah malaikat. Kira-kira malaikat Jibril itu alumni mana ya? Tapi semua malaikat cerdas. Setiap orang cerdas melihat sesuatu pasti difikir. Ibu-ibu cerdas apa enggak? Oh jelas. Kalau bapaknya tiba-tiba dompetnya uang yang ratusan enggak ada, dipikir enggak? Oh cerdas itu namanya. Langsung diurus, ini yang 100 kemana? Ketika malaikat melihat nama Muhammad terpampang bersebelahan dengan nama Allah, ini siapa orang ini? Kok sampai namanya disejajarkan tempatnya dengan namanya Allah Subhanahu. Penasaran ini selalu menyelimuti pemikiran malaikat sampai sekian ratus tahun, sampai pada akhirnya Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihis. Kenal Nabi Adam enggak? Bapaknya dari manusia seluruh dunia, termasuk saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, itu bapaknya adalah Nabi Adam. Jangan sampai enggak tahu ya. Artinya saudara-saudara dari Tionghoa itu kalau
tarik ke atas itu punya ayah Nabi. Jadi tidak harus merasa rendah. Sama, yang ibu ini ke atasnya Nabi Adam, yang ibu Lim Swee King itu kesononya juga Nabi Adam, yang dari bapak Semi kesononya juga Nabi Adam. Adapun ternyata tidak sama dengan Nabi Adam, itu perkembangan. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, PDKT lagi, pendek kata, begitu Nabiullah Adam yang tercipta dari tanah dikasih ruh oleh Allah, hiduplah Nabi Adam. Ingin tahu bandingan Nabi Adam dengan malaikat, antara besar dan kecilnya? Ingin tahu? Kalau ada tengu, pernah melihat tengu? Terus punya telur, pernah melihat telur tengu? Lah, telur tengu itu diletakkan di sampingnya gajah yang paling besar sedang hamil. Itu perbandingan antara Nabi Adam dengan semua para malaikat. Tapi seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah pada Adam. Kontan ini prediksi keluar. Orang cerdas, ya. Orang cerdas itu kalau melihat sesuatu langsung tanggap. Pak Bupati juga cerdas. Kemarin saya kesini jalannya masih jelek, sekarang sudah bagus. Saya acungi jempol nih Pak Bupati. Jalan-jalan yang lubang-lubang sudah tidak ada. Saya masih menunggu Pak Bupati, mudah-mudahan juga mampu mengatasi lubang-lubang yang berjalan. Saya kemarin sudah minta sama Pak Bupati Demak, Pak, Demak sekarang jalan yang berlubang sudah baik, tolong dipikirkan lubang-lubang yang berjalan bisa baik. Saya gitu. Ibu-ibu tahu lubang yang berjalan? Oh, cerdas. Begitu seluruh malaikat, yang bandingan antara malaikat dengan Nabi Adam, seandainya gajah terbesar sedang hamil, di sampingnya ada telur tengu, disuruh sujud ke Nabi Adam. Pikiran keluar apa enggak kira-kira? Ini siapa Adam? Gek Adam adalah Muhammad. Gek itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jangan-jangan ra ojo-ojo. Gek kok. Belum ada bahasa Indonesianya. Mosok saya enggak tahu, sampean tahu kan lucu. Gek ini adalah Muhammad. Maka spontan malaikat ngendikan qila huwa Adam. Loh, itu yang betul, hanya satu orang. Qila huwa Adam. Ada jawaban. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Ini yang dibaca alhamdulillahil qawiyil ghalib, setelah itu qila huwa Adam. Ya. Dulu Bu, di desa saya kalau ada wanita ndak bisa baca dhiba, itu sulit kawin. Basa Jawane rapayu rabi. Itu ukuran, pokoknya kalau dhibanya lancar cepet laku. Lah sekarang itu ndak bisa baca dhiba kok bisa laku kawin. Berarti lelakinya yang selera rendah, saya katakan. Oh, ndak bisa baca dhiba kok mau. Malaikat punya prediksi qila huwa Adam, Muhammad pasti Adam ini, sementara namanya Adam, nanti dirubah menjadi Muhammad.
Karena apa? Mosok makhluk sekecil itu seluruh malaikat yang sebesar itu disuruh sujud kepada Adam. Ternyata dijawab bukan, Muhammad bukan Adam. Justru Adam mendapat derajat yang tinggi karena berkahnya Muhammad. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Apa a'lal marotib? Sujudnya seluruh malaikat di hadapan Nabi Adam. Tahu apa sebabnya? Karena di diri Nabi Adam ada Nur Muhammad sallallahu alaihi. Tanpa ada Nur Muhammad di punggung Nabiullah Adam, malaikat tidak sujud kepada Nabi Adam. Ternyata prediksinya keliru. Ditunggu oleh malaikat, siapa ya Muhammad, kok ternyata Adam bukan. Sampai lahirlah Nabi Nuh alaihi salam. Malaikat mulai pandangan tertuju pada Nabi Nuh sampai puncak kehebatan kesabaran Nabi Nuh ketika beliau berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, saya mohon jangan tinggalkan orang-orang kafir satupun yang bisa hidup bertempat tinggal di muka bumi. Dayyara itu bisa bertempat tinggal, bisa punya keturunan. Akhirnya ditumpes semua kecuali satu, Uj bin Unuk. Loh, berarti doanya Nabi Nuh tidak kabul. Lah kok Uj yang kafir masih hidup? Karena tidak bisa dayyara. Hidup tapi tidak dayyara. Masalahnya dia adalah raksasa. Kepengen perso gedene Uj bin Unuk. Mangke sampean bayangno piyambak nggih. Zaman Nabi Nuh niku priyantun dure 17 meter. Kira-kira cagak niki pinten? Pinten Pak Bupati? 11. Kalau yang jawab Pak Bupati saya percaya, kalau lainnya saya tidak percaya. Walaupun mungkin Pak Bupati salah. Kalau manusia setinggi 17 meter, besarnya berapa kira-kira? Tidak mungkin sebesar kita. Kemudian tingginya 17 meter. Itu kalau jalan kena angin jatuh. Artinya besar. Dan ketahuilah manusia yang sebesar itu kalau Uj bin Unuk sedang marah, nuwun sewu, dia cukup kencing dan semua keli. Ya, jadi nun sewu kok Uj bin Unuk niki tesih urip nguyah teng mriki sampean kuatut kabeh. Kuatut banjir. Maka dia hidup tapi tidak bisa dayyara. Artinya doanya Nabi Nuh kabul. Di saat itulah malaikat prediksi, ini ada manusia kok sehebat ini. Qila huwa Nuh. Qila huwa Nuh. Muhammad ya Nuh ini. Sementara namanya Nuh, nanti Muhammad nanti. Ada jawaban. Qala Nuhum bihi yanju minal gharaq. Wa yakhriqu man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan Nuh, bukan Muhammad, justru Nuh dan semua umatnya selamat dari banjir terbesar sepanjang sejarah perjalanan dunia karena dapat berkahnya Muhammad. Keranten Nabi Nuh beton Nur Muhammad. Nembe nure tok dibeton iki. Dereng Rasulullah. Malaikat ternyata saya salah lagi. Lahirlah Nabi Ibrahim alaihis. Nabi sebelum Nabi Ibrahim dianggap biasa. Sebelum Nabi Nuh dianggap biasa. Begitu Nabi Ibrahim lahir, pandangan malaikat tertuju pada Nabi Ibrahim. Ini luar biasa, ini seorang bayi ini. Terus diamati
Sampai puncak kehebatan Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud dan beliau tidak terbakar walaupun rambut sehelai pun. Prediksi malaikat datang lagi, qila huwa Ibrahim. Muhammad pasti Ibrahim ini, sementara namanya Ibrahim. Ada jawaban, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubbatil asnami wal kawakib. Bukan Muhammad, bukan Ibrahim. Justru Ibrahim dengan berkahnya Muhammad, dia punya kata-kata kalau sudah berbicara dengan orang kafir dia tak pernah terkalahkan. Lain dari itu, ketika dilempar di tengah-tengah api, rambut satu pun tidak ada yang terbakar. Karena apa? Di punggung Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Berkah Nur Muhammad itu, belum Muhammadnya. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail, dianggap biasa oleh malaikat. Ada Nabi Ishak, dianggap biasa oleh Nabi Ishak. Ada malaikat, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, sampai datanglah Nabi Musa alaihi salam. Wah, ini orang luar biasa, punya tongkat kalau sudah diletakkan menjadi ular, dan ular betulan. Ya. Orang kafir mampu melemparkan ranting pohon atau pohon sekalipun dilempar, orang melihat itu ular, tapi kalau didekati tidak nyokot. Karena sihir dengan mukjizat lain. Kalau sihir hanya merubah pandangan mata, mengelabui, itu nampak ular. Tapi seandainya dideres dengan silat, tidak ada darahnya itu. Kita dekati, kita pegang mulutnya, tidak nyatek. Tapi kalau mukjizat, ketika jadi ular, ular sungguhan. Ketika jadi pentung, ya pentung sungguhan. Ini bedanya mukjizat, karomah, maunah, irhas dengan sihir. Ini orang tangannya kalau sudah dikeluarkan bisa keluar sinar seperti rembu. Itu Nabi Musa. Malaikat bilang, qila huwa Musa. Muhammad ya Musa ini. Ada jawaban, bukan, qala Musa akhuhu. Musa bukan Muhammad, tapi Musa adalah saudara Muhammad. Kenging nopo saudara? Mergo benjing sedereke Nabi Musa ingkang nami Dewi Ummi Kulsum badhe dinikah Kanjeng Nabi dados garwane Kanjeng Nabi lek sampun dugi swarga. Kanjeng Nabi badhe pikantuk garwa tambahan sing asli king donya 3, setunggal Dewi Maryam, ibunya Nabi Isa alaihis. Bagi teman-teman kita mengatakan Yesus, kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Yang nomor 2 Dewi Asia, jandanya Fir'aun. Kita ndak usah kemudian merasa risih, mosok Pak Kanjeng Nabi untuk rondone Fir'aun. Kok kelihatannya janggal ya? Tapi ada di dalam tafsir. Ibu Asia jadi istri Fir'aun, tapi beliau sampai wafat masih perawan. Dewi Maryam juga sampai wafat masih perawan walaupun punya anak. Karena apa? Dewi Asia setiap malam tidur dengan Fir'aun. Begitu sudah mulai, diambillah Dewi Asia oleh malaikat Jibril dan digantilah Fir'aun oleh seekor kambing. Artinya apa? Fir'aun kurang cerdas. Masih cerdas bapak-bapak bluro. Bapak-bapak tahu ndak bedanya kambing perempuan dengan perempuan? Jelas jauh, tapi Fir'aun ndak tahu. Lo yang seperti itu berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan, bedakno wong wedok karo wedhus wedok ora iso.
Maka Dewi Asyah masih perawan. Yang nomor 3 Dewi Ummi Kulsum, saudaranya Nabi Musa. Maka di dalam Ad-Diba dikatakan qala Musa akhuhu wa hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Ternyata prediksi malaikat masih keliru. Sampai lahirlah Nabi Isa yang tanpa bapak. Siapa bapak dari Nabi Isa? Tidak ada. Kok bisa lahir? Loh, kalau pertanyaan itu dilontarkan sekarang, maka orang mengatakan itu yang bertanya sangat bodoh. Sekarang banyak ayam yang bertelur tanpa nikah. Yang sekarang dibuktikan dan membenarkan kebenaran Islam bahwa Nabi Isa lahir tanpa ada seorang ayah yang ikut campur adalah teori cloning. Kambing sudah bisa lahir hanya dari seorang ibu yang dikloning tanpa harus ada kambing lelaki. Ya, ditingkatkan kepada sapi dan berhasil, mau ditingkatkan kepada manusia, cloning manusia ditentang karena nanti akan membuka kebenaran Al-Quran. Dan kecuali dari itu ada bahaya yang besar. Kalau manusia dikloning dan berhasil, orang jahat akan membuat penjahat yang jumlahnya 1000 dengan warna 1. Rupane podo, wateke podo, 1000 wong, polisi memet. Nggih, lebih rupane podo 1000 wong, penjahat kabeh. Hasil rekayasa genetika cloning, coba sampean angen-angen. Maka untuk cloning mau dipraktekkan ke manusia dilarang. Setelah Nabi Isa lahir ini ada seorang bayi tanpa ada orang tuanya, kok bisa lahir? Karena Allah bersabda kun fayakun bi ghairi abin. Ndak usah kagum, Allah mampu membuat seorang manusia yang tanpa bapak tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihis. Allah mampu membuat manusia yang pakai bapak tapi tidak pakai ibu, ibu Hawa. Dan Allah mampu membuat manusia yang ada bapaknya, ada ibunya. Siapa? Yang hadir di sini semua. Allah mampu membuat seorang manusia yang tanpa bapak tapi ada ibunya. Di dunia ini hanya satu. Siapa beliau? Nabi Isa alaihissalam, atau saudara-saudara kita menyebutnya dengan Yesus. Maka kalau kemudian sekarang ada orang bilang, Pak, di tetangga saya ada orang melahirkan tanpa ada bapaknya, tidak ada, karena dunia sudah komplit. Kalau kemudian timbul ada seperti itu, saya jawab tidak ada. Itu betul Pak, tidak ada bapaknya. Bukan tidak ada, belum kecekel. Ya, belum kecekel. Maka prediksi malaikat qila huwa Isa alaihissalam, ada jawaban dari Allah. Qala Isa yubashshiru bihi qaumahu wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Malaikatku semua, Muhammad bukan Isa. Isa adalah satu-satunya Rasul yang sempat memberi kabar kepada umatnya bahwasanya nanti setelah saya hilang dari muka bumi, bukan wafat, maka akan ada Rasul yang namanya Ahmad. Rasulul ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Itu yang mengumumkan mulai dari Nabi Adam hanya Nabi Isa alaihissalam. Malaikat bingung. Qala faman hadzal habibul karim. Lah lajeng sinten Gusti Muhammad? Tunggu saja nanti. Setelah Sayyid Abdullah lahir, Sayyid Abdullah besar nikah dengan Dewi Aminah,
baru Nur Muhammad keluar dari punggung Sayyid Abdillah, masuk ke rahim Ibu Aminah, dan keluarlah Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulud. Itu sekilas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saya tertarik sekali dengan sambutan Bapak Bupati. Ini tanda-tandanya orang cerdas, kalau ada apa-apa dipikir. Sampai tertarik apa dengan sambutan Pak Bupati? Non? Paling ini ibu-ibu, tiangnya keras Pak, seneng kula. Ibu-ibu rak seneng sing keras-keras nggih. Sambutannya berapi-api ini termasuk apa, identitas Bupati Blora. Luar biasa. Saya yang paling tertarik ketika beliau membuka awal. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan, kekuatan dan kecintaan. Tak pikir iya orang geruang bisa ngomong ini. Lo betul itu saja tidak jarak kok. Ini luar biasa. Orang yang datang ke sini pasti punya kesempatan, punya kekuatan, ada kecintaan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Yang hari ini tidak rawuh di sini, ada kalanya ndak ada kesempatan, atau ndak ada kekuatan, atau ndak ada kecintaan. Pasti. Bapak Yai siapa tadi? Fadoli. Beliau kenapa ndak jadi datang ke sini? Ndak ada kekuatan. Karena beliau kecelakaan. Ada ndak yang hari ini masih tidur di rumah? Jarak dari sini hanya sekitar 50 meter. Ini hanya kira-kira saja, ning kula yakin ada. Tapi ada ndak yang jarak dari sini sampai rumah 150 km, 200 km? Bapak Ketua, leres napa mboten? Kenapa yang 50 meter tidak datang, yang 200 km datang? Ada kecintaan. Saudara-saudara kita yang dari Tionghoa, kenapa datang sampai ke sini? Ada kecintaan. Berapa ribu Tionghoa yang ada di Kabupaten Blora? Berapa Pak Bupati? Nggak usah takut keliru, pokoknya saya langsung percaya gitu aja. 40 ribu, 50 ribu. Ini Pak Bupati. 50 ribu teman-teman ibu-ibu. Tapi berapa yang datang ke sini? Berapa Bu? Ada 20? Alhamdulillah. Kenapa yang 20 datang, yang 49.980 tidak datang? Tidak ada kecintaan. Maka cinta merupakan kekuatan besar. Ingin berbicara tentang cinta? Ibu ingin saya cintai? Cinta tidak harus memiliki. Leres napa mboten? Mari kita berbicara tentang cinta, karena kita sudah sumpek melihat perkelahian. Leres nggih? Sampai nek ningali TV bosen napa mboten? Sangat bosen. Kula nek ningali TV kok demo tukaran ape tak kepruk TV-ne wong larang. Engko gek-gek ra kelar tuku meneh, wong iku duwe siji ae ngawe wong. Ya ajeng tak kepruk iku mbae man ora tak kepruk sumpek melihat fenomena alam yang seperti ini. Betul apa kata tadi dari Bapak pemimpin, karena ini orang baru sedang mendewa-dewakan harta. Maka di setiap Mbah Yai Asrori rawuh, beliau akan membawa kesejukan, karena manusia diarahkan pada naluri manusia. Sesuatu yang sesuai naluri pasti rasanya pas. Nggih. Ndak ada kezaliman kalau manusia menepati nalurinya masing-masing, nggih.
lek ana macan kok mangan wedhus niku salah napa mboten? Nun? Mboten, wong macan nalurine ngono. Lah nek macan mbok kon mangan suket mati. Nggih napa mboten? Maka orang tidak pernah merasa resah kalau ada macan makan kambing. Leres napa mboten? Karena sesuai naluri. Naluri manusia adalah senang damai. Leres napa mboten? Maka di mana kaum minoritas akan merasa terlindungi kalau yang mayoritas adalah mengikuti naluri. Orang yang paham naluri manusia, orang yang paham tentang apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah menganggap orang fakir adalah sebuah momok beban yang harus diselesaikan dan dimusnahkan dari muka bumi. Bukan seperti kita. Mari kita berantas kemiskinan. Non? Kok kemudian dianggap orang miskin ini sebuah kendala, sebuah momok yang harus diselesaikan dan dihilangkan dari muka bumi? Sampeyan sadar napa mboten nek sing nok donya iki wis sugih kabeh niku kiamat teko. Tapi orang fakir adalah satu komunitas yang punya nilai tinggi, diarahkan sesuai porsinya. Itulah Rasulullah. Silahkan kalian jadi orang fakir, tapi jangan ngapusi. Yang sabar, karena itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau yang kaya ingin menyelesaikan, bukan hilangkan sifat fakir, hilangkan kefakiran dari muka bumi, tapi sumbanglah mereka. Karena orang fakir punya potensi besar. Jenengan kula niki kelompok sing fakir napa sing sugih? Non? Titenane gampang, tiang fakir niku anggere sing ambune apek kakean mikir, iku tiang napa? Fakir. Kula termasuk fakir. Nggih. Ketahuilah dunia ini 25% kebaikan dunia dipegang orang-orang fakir. 25% dipegang orang kaya, 25% dipegang oleh pejabat, bapak bupati dan seterusnya, kepolisian dan seterusnya, TNI dan seterusnya. 25% dipegang para ulama. Maka warisan Wali Songo yang meniru pada prinsip-prinsip Rasulullah menggabungkan pilar 4: ilmul ulama, adlul umara, sakhawatul agniya, du'aul fuqara. 4 pilar. Apa yang diwariskan Wali Songo? Silahkan Bapak Ibu berjalan mulai ujung Jakarta sampai ujung Surabaya, dan di setiap kabupaten berhenti, pasti pilar 4 itu ada: masjid, kantor bupati, pasar yang besar, alun-alun. Nggih, bluro niki nggih. Masjid Agung pundi? Pundi? Ah, mriko nggih. Kantor bupati nih, mereka pasare, alun-alun. Ya, masjid adalah sumber ilmu. Pak Kiai kalau ngaji di masjid apa di pasar? Di masjid. Maka kalau masjid Bluro sudah ada, sudah tidak ada Pak Kiai ngaji, ini perlu dikhawatirkan. Masih ada enggak? Alhamdulillah. Kantor kabupaten adalah sumber di mana keadilan ditegakkan. Maka kalau dari kantor kabupaten keadilan sudah tidak bisa ditegakkan, ini juga perlu dikhawatirkan. Pasar yang akan menelurkan pedagang-pedagang yang kaya tapi yang lomo, itu sumbernya dari mana? Pasar. Dan alun-alun harus dibuat istighosah orang-orang fakir. Pilar 4 menyatu. Mulane nek alun-alune wis disindang dutan tok,
gak enek istighosahe, bahaya nih. Nggih, untung Pak Bupatine niki dikolaborasi. Nggih, to nggih, Ahad istighosa. Mangke tanggal pinten wau? Ana good bless. Good bless nggih. Good bless. Ahmad Albar, saya juga mengidolakan Ahmad Albar. Ya. Nanti mungkin ada wayang, ada lain sebagainya. Insya Allah istighosah 1 kali dan dangdutan 10 kali, insya Allah masih imbang. Tapi kalau istighosah 1 kali, dangdutannya sudah 11 kali, sudah mulai tidak imbang. Tunggu nanti kalau di Bluro ada musibah. Tapi selama dangdutannya masih kurang dari 10 kali, insya Allah ayam. Bukan berarti saya menganjurkan sampaikan pada 10 kali, enggak. Tapi upayakan sedikit mungkin. Karena bandingan amal soleh 1 itu adalah amal yang tidak soleh berapa? 10. Insya Allah kalau istighosah di sini dalam 1 bulan 1 kali ada, atau 3 bulan sekali ada, atau minimal 1 tahun sekali, asal dangdutannya tidak lebih 10 kali dalam 1 tahun, insya Allah masih aman-aman saja Bluro. Allahumma amin. Ini langsung ditangkap oleh Pak Bupati. Jangan dianggap ini kontribusi yang kecil Pak Bupati. Ini adalah urun dari saya yang besar. Ya. Ini pilar 4. Ingin bicara tentang cinta pilar 4? Orang yang punya pilar 4, siapa yang memegang? 1 ulama, 2 pejabat, 3 orang kaya, ke-4 orang fakir. Selama orang 4 ini didasarkan dengan kecintaan, maka akan kemakmuran yang datang. Nggih, muga nizamud dunya. Lah pramila Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki harus kita cintai. Bapak Ibu dan semua yang hadir, cinta ada simbol dan ada hakikat. Simbol cinta adalah ada rasa rindu untuk bertemu. Leres Bu? Jenengan ndek nembe ditakokno iku terus bayang-bayangen wonge napa mboten? Wah wonge melu nakokno, waduh masya Allah, cocok Pak. Tiangnya putih senajan irunge pisek. Begitu Kang Masnya pulang, ini terbayang ndak? Ingin berjumpa dengan yang dicintai. Nomor 2, dikit-dikit sebut namanya. Itu simbol cinta. Kita baca sholawat dengan suara yang keras. Ini simbol cinta. Ingin tahu hakikat cinta? Kekuatan yang besar di dalam membela orang yang dicintai. Al-mahabbah laha ma'nan zahir wa ma'nan batin. Zahirul mahabbah khudu'un wa dhillatun amamal mahbub, wa batinul mahabbah quwwatun azimatun fi daf'il mahbub. Simbol-simbol cinta adalah rasa rendah diri dan hina di depan orang yang dicintai. Hakikat cinta adalah kekuatan besar di dalam membela orang yang dicintai. Orang yang mencintai Rasulullah, membela syariatnya Rasulullah, jangankan harta, nyawa yang tidak ada tokonya, itu kita serahkan. Kalau sudah berbicara tentang hakikat cinta, yang rawuh di sini ada ndak kira-kira yang nyenggol? Siapkah kita nyawa yang satu-satunya kita curahkan kepada Rasulullah? Siap? Oh, kadang lagi loro sidik wis ora mangkat tok. Muni siap. Nggih. Nuwun sewu wau lek ana kotak mubeng mlebete niku 100.000 napa sing paling barokah? Jare Mbah Yai cung, dhuwit sing paling barokah iku 1000 jare Mbah. Jare Mbah Yai kula, kok saged Mbah? Kok dhuwit iku kapan 1000, sabone nok masjid. Lah dhuwit iku kapan atusan ewon, dolar iki sabone nok hotel. Lah masjid karo hotel barokah ndi?
barokah masjid tambah. Lah ya bener. Wis ngono mergo bar ngaji ngamal iku sing penting ikhlas senajan sithik. Ha iki apa? Mulane sing mlebu wau pinten? Lho ngene kok dari hakikat cinta iku hakikat saking pundi? Mlebune 1000 sing dienggo nuruti hawa nafsune kula jenengan entek pira? Sing dienggo ngurmat Kanjeng Nabi 1000, sing dienggo nuruti hawa nafsu telas pinten? Maka jangan sekali-kali bilang hakikat cinta di hadapan Rasulullah, tapi bilanglah pada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah hambamu ini, mintakan kepada Allah untuk saya mampu mencintai Rasulullah. Bukan saya orang yang mencintai kamu ya Rasulullah. Begitu ana muludan 1000. Tapi mohonlah kepada Allah, bukakan hati ini ya Allah untuk mencintai Rasulullah. Karena hakikat cinta yang mampu adalah para sahabat, sehingga nyawa yang satu-satunya menjadi murah di hadapan Rasulullah. Kalau Rasulullah memohon, maka nyawa itu diserahkan oleh para sahabat. Itu baru hakikat cinta. Ibu-ibu punya hakikat cinta enggak? Kalau bapak-bapak pulang bawa uang 1 juta dikasih, mesem apa enggak? Mesem. Kalau sudah 1 bulan nggak ngasih uang, sakit lagi. Terus bilang, mak pijitin dong. Teman, bapak-bapak juga begitu. Mampukah bapak masuk pada hakikat cinta pada ibu-ibu? Non, wah saya cinta 100% Pak. Setiap subuh saya mandi. Itu simbol-simbol cinta, bukan hakikat cinta. Kalau ibu-ibu sedang sakit, beliau sudah tidak bisa dimanfaatkan, kemudian biaya habis banyak, itu yang terbayang di pikiran bapak, nikah lagi apa merawat ibu? Loh, saya tidak tanya sampean, kenapa jawabnya serempak? Dengar Pak, artinya sejak dulu ibu-ibu sudah suudzon sama sampean semua. Leres Bu? Kompak. Nggih, lah maka kalau sudah berbicara hakikat cinta, kalau kita ingin melihat siapa di situ, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin, beliau adalah syuhada Badrin, beliau adalah syuhada Uhudin. Beliau yang sekarang kita kholi, Syekh Abdul Qadir Al-Ji, beliau adalah yang kita kholi. Beliau adalah mursyidina Mbah Kiai Asrori. Beliau sampai tidak punya rasa lelah. Bagaimana umat ini kenal Rasulullah, baca sholawat pada Rasulullah, karena nanti ada rahmat besar yang akan turun, tidak hanya di muka bumi, tapi nanti di padang mahsyar Rasulullah akan memanggil kita ummati, ummati, ummati. Itu yang diinginkan oleh beliau Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi. Itulah hakikat cinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, niki keranten pun jam 1:00 welas, langkung 12 menit yang paling akhir nggih. Kula mboten badhe matur kathah-kathah di depan para beliau yang lebih alim fil hal, lebih alim fil hal. Tentunya Bapak Ibu bisa melihat dengan sabda-sabda beliau, terlebih beliau Romo Yai Asrori Al-Ishaqi. Kula midhangetaken dawuhipun beliau, ba'dus sufiyah dawuh, awqatun nas arba'atun, imma at-ta'ah wa imma al-ma'siyah wa imma an-nikmah wa imma al-musibah. Setiap manusia hidup pasti melalui waktu 4. Kalau tidak taat maksiat, kalau tidak nikmat musibah. Diringkas oleh beliau, manusia hidup hanya melalui 2, gelap dan terang.
Masya Allah, saya itu sampai terharu mendengarkan sabda beliau. Yang ahli tasawuf kemarin sudah mengatakan 4, beliau ringkas lagi menjadi 2, gelap dan terang. Tiang taat niku padang napa peteng? Padang napa peteng? Padang. Mulane wong ahli taat iku nyawang bapak ya ketok bapak, maka dihormati dia. Tiang ahli taat nyawang anak ketok anak, maka dirumati dia. Tiang ahli taat nyawang bojo ketok bojo, maka dilindungi dia. Ada ndak orang yang nyawang bojo ora ketok bojo, nyawang tonggo ketok bojo? Dia ndak pernah taat, maka menjadi gelap. Lho wong tonggo dingeti kok iso ketok bojo, itu karena gelap. Leres napa mboten? Lek awak sehat, duwe duit niku padang napa peteng? Lek tepak diapusi wong, lara, utang pirang-pirang, sing nagih mara, peteng napa padang? Beliau hanya meringkas kehidupan manusia hanya 2, gelap dan petang. Maka Allahul ya Allah Gusti yukhriju minadz-dzulumati ilan nur. Napa ayate? Wonten sing hafal mboten? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Wong iku kapan mukmin ingkang sempurna, asale sumpek dadi lega, asale peteng dados padang, asale musibah dados nikmat, asale maksiat dados taat. Nggih. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ya, tapi nek kita itu mengikuti apa kata setan, maka orang itu akan dikeluarkan dari kenikmatan kesengsaraan menuju kesengsaraan, dari kepadangan. Apa kepadangan ya? Keterangan engko tinggal diterangno. Dari cahaya menuju pada kegelapan. Beliau kita hari ini nyadong berkahnya, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita semua, amin Allahumma. Wow, singking dalem beto proposal segala macam, muga-muga dugi mriki mangke selesai sedaya nggih. Muga-muga sing gadah utang saged lunas. Setiap kula ngomong niki mesti amine kabeh rata. Nggih, semoga agar utang lunas ku amin kabeh. Maknane sing teko duwe utang lho ngono jewani nyemplungno 1000 kok. Nggih, mudah-mudahan Bluro khususnya yang mengadakan kegiatan yang luar biasa indahnya ini, mengingat para pendahulu pendiri negara Bluro, dimudahkan segala-galanya, amin Allahumma amin. Ini dengan segala keterpaksaan tadi saya disuruh doa nggih napa mboten? Ning kula mboten wantun, kula namung Fatihah sepindah, mangke nek dugi wa iyyaka nasta'in dibaleni ping 11 kalih merem nggih. Angger sampean jero aku berarti ngapusi. Wa iyyaka nasta'in dibaleni ping pinten? 11 kalih merem, hajate jenengan tata sedaya ning aja ngasih salah. Ya, contoh hajat sing salah, ya Allah barokah majelis qol, toko kula laris, tangga kula ora payu. Niki sing elek niki. Dalu piye? Toko kula laris ngono tok. Tanggane katut laris, alhamdulillah. Kenapa sih kita ini kadang kepengen laris, tanggane kepengen ra payu? Padahal Alfamaret karo Indomaret kacek 2 meter payu kabeh. Kenapa kita ndak bisa seperti itu? Nun? Nggih? Wong kadang iki menungso njaluk ana sing kenemenen kok. Lho Gusti Allah kok diarahno. Ora nemen. Pre-pre ape ngobong boto niku ling donga, ya Allah, muga enjing-enjing mboten udan. Lah sing nandur pari. Wong di boto sak upil kok dadak ngalahno sing nandur pari semono akeh.
Ndungane ngeten lho ya Allah, muga-muga jenengan pernahno lan barokah. Dene ora udan, oh berarti Allah ngersakno ngono. Aja kok Gusti Allah kepengen gawe panas dadak mbok arahno kon gawe udan sing tani niku. Engko sing ngobong boto Gusti Allah kepengen gawe udan mbok arahno kon ora udan. Non? Ya Allah jenengan pernahno lan barokah. Mergo nek diurus-urus ku malah lucu lho. Lah kowe lha apa kok njaluk ra udan? Anjing-anjing ngobong boto ri Gusti. Ha nek ngobong boto li udan kene amangke rak medhok. Ha nek medhok li kene amangke rak mboten iso adol boto. Ha nek ra iso adol boto kene rak mboten iso ndek dhuwit. Ha nek ra ndek dhuwit li kene mboten saged nyaur utang. Oh, dadi ujung-ujunge kepengen nyaur utang to. Lah aku ki kuwasa boto medhok ije iso nyaur. Kuwasa aku, ngaku penge. Lho rak dijawab ngono kira-kira. Mulane nek urusan donya iku aja ngarahno pangeran nggih. Gusti Allah ndak diarahno. Non, kula nate ngarahno pisan niku kuapok ora ilok. Kula niku nimbun uyah 50 ton. Monggo 50 ton duwike mok 5 juta, wong sekilo 100 rupiah. Lho ndek bondo 5 juta lho kok ling donga kula niku ya Allah muga-muga rendenge dawa. Lho iki rak kira-kira malaikat sing rungokno lek melu gregeten to. Lho kowe iku donya 5 juta kok ling donga ngono ku piye? Monggo sing 5 triliun ora ndonga ngono. Ning dituruti Allah, rendenge dawa banjir kelelep bak kuyahe kula. Ulahe kula lelep. Ora sida panen uyah. Ya Allah. Mulane kula saiki nek ndonga iku wedi ngarahno niku. Wis mbah terserah Gusti. Sing penting baro. Wis ngoten mawon nggih. Lah mangke sampean proposale sampean kerentek nek pas wa iya. Niku sampean kerentek nggih. Pun sampean kerentek dhewe-dhewe ning pesen kula ampun kelintu, mangke badane Fatihah ampun jumeneng, ampun kondur saderenge didongani. Terserah mangke ingkang badhe donga biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul waridallahu war rasul wa bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil anbiya wal mursalin wal ulama wal auliya as-salihin wa ashabi uhudin wa ashabi badrin wa bihaqqi syekhina wa murabbi arwahina Mbah Ki Usman wa bihaqqi syekhina murabbi arwahina Mbah Ki Asrari wa jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil baldah blura annallaha yataghashana birrahmah wal maghfirah wal rahmah wal barakah wal afiyah was syihah bijahi sayyidil mursalin man ja'a birrahmah wa bihaqqi jami'i man dzakartuhu fi hadzal majlis wa bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Terakhir monggo kita tutup kanthi syahadat, mugi-mugi berkah sedaya-dayane. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Doa kaula suwunaken ampun do jumeneng saderenge didoai nggih Bu. Kirang langkungipun nyuwun maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala salamah fadla minallah barakatur Rasul Nabi Muhammad syafi'il ummah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi Allah. Assalamu alayka ya waliyullah. Isfa' lana min ad-dunya ila al-akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Sallimna min afatid dunya wa fitnatiha. Wa huwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Naqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nazzil minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatal lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ikhtim lana bil iman wal islam wal ihsan wal aman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi haqqil Fatihah. Number
بداني من عظيمي أمضى ما قد بدالي وحسن الظن في من دعاني رسم آلي وحسن الظن في من دعاني رسم آلي دعاني